Dua bendungan udah selesai dan berfungsi, tapi Anies masih tetap jualan kata-kata dan enggak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir. Pemerintah pusat udah selesaikan apa maunya Anies di hulu, tapi tetap aja bagian kerjaan Anies enggak dikerjakan. Kalian pasti kesel melihat tingkah Anies kayak begini kan? Cuma sumur resapan yang dia persembahkan kepada warga DKI, dan kalau beruntung bisa dapat bonus mobil ambles. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pada hari Selasa lalu, Presiden Jokowi mengecek kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung. Kalau kalian lihat Twitter Pak Jokowi, kondisi saat itu sedang hujan. Kalau sebuah proyek ditinjau oleh Presiden, tandanya itu proyek yang sangat penting. Memang, ini adalah salah satu proyek penting penangkal banjir di Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Memang, normalisasi sungai adalah program penting untuk mengurangi banjir. Buktinya kelihatan saat Ahok mengerjakan 50% dari keseluruhan panjang sungai. Titik banjir banyak berkurang. Tapi sayang, sejak Anies si pengacau itu berkuasa, normalisasi sungai mangkrak selama 5 tahun. Seandainya Anies menjabat 2 periode, normalisasi sungai pasti ikutan mangkrak 10 tahun juga. Jadi menurut Jokowi, normalisasi sungai tinggal 17 km lagi. Jokowi bahkan bilang proyek ini sudah terhenti agak lama. Jokowi jelas, kepingin menyentil Anies. Ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati. Segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Beberapa waktu lalu saat mengecek proyek Sodetan Ciliwung, Jokowi juga bilang proyek ini mangkrak selama 6 tahun. Jokowi kalau ngomong kadang pedes dan nyakitin hati. Meski kata-katanya halus dan enggak emosional, tapi maknanya sangat menusuk. Kadang langsung kena ke jantung. Jokowi ngomongin ini seolah mau bilang biang kerok mangkraknya proyek ini adalah ulah Anies. Ini adalah fakta yang enggak bisa dibantah oleh pendukungnya yang otaknya rada-rada korslet. Seandainya Anies enggak pernah jadi gubernur DKI, mungkin masalah banjir sudah beres dari dulu. Anies bukannya kerja, tapi cari masalah dengan pemerintah pusat. Malah sempat-sempatnya ngajak debat dengan Menteri PUPR bahwa normalisasi sungai enggak efektif mencegah banjir. Anies lebih mementingkan keahliannya dalam berteori, berwacana, bertutur kata, beretorika, dan menjual bacotan. Itu pun Anies pernah diundang untuk menjelaskan soal naturalisasi sungai. Diundang 2 kali tapi Anies enggak pernah datang. Cuma nyuruh stafnya yang enggak ngerti apa-apa. Ini adalah tanda Anies pun enggak paham apa itu naturalisasi sungai. Bukan cuma sengaja menghambat program penanganan banjir, Anies juga nambahin masalah dengan memasang ranjau yaitu sumur resapan. Kenapa disebut ranjau? Ya karena udah banyak makan korban, banyak mobil terperosok, bahkan ada truk molen bisa amblas masuk ke lubang sumur resapan. Coba bayangin, begitu normalisasi sungai dilanjutkan, progresnya cepat. Bahkan proyek Sodetan Ciliwung bisa dilanjutkan karena cepatnya pembebasan lahan. Beberapa titik proyek normalisasi udah kelar dibebaskan lahannya. Selanjutnya tinggal Kementerian PUPR yang ngerjain. Bahkan ditargetkan normalisasi Ciliwung bisa selesai pada akhir tahun 2024. Jadi Anies sungguh licik dan berdosa dengan membuang waktu selama 5 tahun. Anies enggak mau mengerjakan proyek yang bukan murni dari dia sendiri. Sehebat dan sepenting apapun proyeknya, kalau bukan dari Anies, dia enggak bakal mau ngelanjutin. Makanya Anies lebih bangga dengan kain waring, tugu-tugu sampah enggak jelas, resmikan gardu listrik, seremonial potong kabel utilitas, peresmian proyek yang belum kelar 100% dan lain-lain. Karena itu murni dari dia sendiri. Dibandingkan dengan sumur resapan dan naturalisasi sungai,
program normalisasi sungai dan sodetan Ciliwung jauh lebih berkelas dan masif. Hebatnya lagi, Jokowi bilang proyek penangkal banjir di Jakarta bukan cuma normalisasi sungai. Di sisi hulu aliran sungai yang ada di Jakarta sudah ada 2 bendungan, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang bisa mengurangi debit air yang akan mengalir ke Jakarta. Ada sedikit cerita soal bendungan ini, terkait dengan Anies juga. Mungkin kalian bisa naik darah setelah dengerin cerita ini. Ini ada kaitannya dengan ribut-ribut antara Anies dengan pemerintah pusat. Anies bandel, enggak mau ngelanjutin normalisasi sungai. Sampai-sampai Menteri PUPR Pak Basuki angkat tangan. Anies ngotot bilang normalisasi sungai enggak efektif cegah banjir. Katanya ada wilayah yang udah dinormalisasi tapi tetap banjir. Menurut versi dia, masalah bukan di bagian hilir sungai, tapi di bagian hulu. Anies mau bagian hulu diberesin dulu. Banjir di Jakarta terjadi karena volume air yang dari hulu enggak dikendalikan. Solusi Anies waktu itu adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu, sehingga volume air yang masuk ke Jakarta bisa terkendali. Oke, ini cukup masuk akal sebenarnya. Makanya Anies bilang masalah di hulu enggak bisa dia kerjakan sendiri, tapi harus minta bantuan dari pusat. Pemerintah sebenarnya udah berusaha mengendalikan air dari hulu. Seperti yang tadi dikatakan Pak Jokowi, 2 bendungan yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi udah jadi. Udah diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2022. Pemerintah udah lakukan bagian mereka, tapi Anies masih sibuk enggak jelas. 2 bendungan udah selesai dan berfungsi, tapi Anies masih tetap jualan kata-kata dan enggak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir. Pemerintah pusat udah selesaikan apa maunya Anies di hulu, tapi tetap aja bagian kerjaan Anies enggak dikerjakan. Kalian pasti kesel melihat tingkah Anies kayak begini kan? Cuma sumur resapan yang dia persembahkan kepada warga DKI, dan kalau beruntung bisa dapat bonus mobil ambles. Naturalisasi sungai bahkan enggak kelihatan batang hidungnya. Parahnya lagi, banjir rob yang terjadi di Jakarta bagian utara juga kurang diperhatikan Anies. Pembangunan tanggul raksasa sempat dipertanyakan manfaatnya oleh dia. Ada kesan dia enggak setuju. Pokoknya apa yang dikerjakan pemerintah pusat, Anies terkesan menolak. Kerjanya hanya menolak dan adu debat. Banjir tetap banjir, Anies enggak peduli. Yang penting dia bangga karena menang debat dengan pemerintah pusat. Sungguh parah memang Anies saat itu. Anies merasa lebih presiden dari presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir. Anies hanya duduk goyang-goyang kaki dan ajak debat jika ditegur. Ibarat di sebuah perusahaan, Anies yang cuma cleaning service nyuruh atasannya yang bersihkan toilet, sedangkan dia cuma cuap-cuap kasih penilaian. Sebagai rangkuman, normalisasi sungai dikerjakan pemerintah pusat. Bendungan di hulu juga dibangun pemerintah pusat. Sodetan Ciliwung juga dikerjain pusat. Anies kerja apa? Enggak kerjakan apapun. Sumur resapan itu enggak masuk hitungan karena itu proyek sampah yang sama sekali enggak ada manfaatnya. Sumur resapan kebanggaan Anies itu enggak bisa nyerap air, tapi nyerap anggaran sedemikian besar. Meski IKN nanti akan pindah ke Kalimantan Timur, bukan berarti Jakarta akan dibiarkan terbengkalai. Buktinya, Jokowi tetap terjun langsung ke lapangan mengecek proyek pengendali banjir yang sudah lama ditelantarkan oleh Anies. Beda jauh dengan Anies yang udah enggak peduli dengan Jakarta. Jakarta mau hancur kek, mau semrawut kek, mau banjir sebulan kek, bukan urusan dia lagi. Anies sekarang sibuk keliling Indonesia, jualan janji manis demi jadi presiden. Jakarta udah enggak level lagi bagi dia. Masih mending dia tinggalkan warisan yang bagus, tapi dia malah tinggalkan masalah. Jadi saya dukung kalau Jokowi berkali-kali bilang ke publik bahwa normalisasi sungai udah mangkrak 5 tahun, atau sodetan Ciliwung mangkrak 6 tahun. Naturalisasi sungai mangkrak selamanya. Anies memang pantas ditampar dengan cara seperti itu. Akan lebih epik kalau normalisasi sungai rampung sebelum Jokowi lengser, sehingga bisa memberikan pidato terakhir yang menohok untuk Anies.
Anies memang antitesis, perusak dan pembawa masalah besar bagi negara ini. Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.